Salam berjumpa kembali, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Yesus mengajar di kota lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu atau kita menyaksikan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, ataupun kita mendengar atau membaca berita, ketika seseorang itu mempunyai suatu kekuatan, misalnya menyembuhkan orang atau mempunyai karisma. Secara umum manusia itu berada di atas angin, ya, dalam posisinya yang khusus dengan kekuatan atau dengan karisma yang dia miliki. Dengan posisi itu atau dalam posisi itu tentu dia dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga ada begitu banyak orang yang mencari dan meminta bantuannya untuk setidaknya menggunakan karismanya itu, ya, mungkin mau menyembuhkan atau mungkin ya apa yang bisa dilakukannya untuk pasiennya. Tak jarang ada banyak orang yang dengan karismanya itu dia menunjukkan dirinya, menunjukkan kemampuannya, ya, mungkin dengan melalui media-media tertentu, ataupun ya agar dia itu bisa dikenal. Dia menggunakan begitu banyak sarana, ya, agar para pengikutnya itu bisa berbondong-bondong datang kepadanya, dan dalam arti tertentu menjadikan dia sebagai raja atau sebagai tuan, karena dia dibutuhkan oleh orang banyak. Langsung atau tidak langsung, posisi itu kemudian tentunya akan mengubah cara kita bersikap, atau cara pandang kita pun berubah, ya. Karena mungkin dengan posisi yang demikian kita merasa bahwa kita mempunyai otoritas kemudian untuk mengendalikan orang lain atau mengendalikan yang lain. Ya, dengan begitu, ya, secara tidak sadar kita sedang berada dalam suatu tawaran kenikmatan dunia atau sedang berada dalam jalan kehancuran, boleh dikatakan seperti itu. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, ya, penginjil Lukas kembali lagi menampilkan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, ya, penyembuhan dan juga pengusiran roh-roh jahat. Ya, pada konteks Yesus, ya, zaman Yesus dulu bahwa belum ada dokter yang seperti kita sekarang ini, ya, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan juga
sekarang ini kita begitu banyak menyaksikan orang-orang yang mempunyai karisma untuk mengusir roh jahat. Waktu itu ya Tuhan Yesus ya mampu melakukan itu semua. Sehingga dia itu menjadi figur publik ya. Boleh dikatakan bahwa dia itu dibutuhkan oleh orang orang banyak. Dia menyembuhkan mertua Simon dan juga menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya serta melakukan tindakan pengusiran roh jahat. Tentu apa yang dilakukan oleh Yesus itu ya menarik simpati begitu banyak orang. Dan juga orang itu bertanya-tanya kemudian eh, agar Yesus itu sekiranya menjadi pemimpin mereka atau ingin menjadikan Yesus itu ya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Sehingga kita tadi melihat bagaimana Yesus ya ketika sudah melakukan tindakan-tindakan mujizatnya itu, ketika dia pergi ke tempat yang sunyi, ada banyak orang yang mencari dia dan ketika mereka menemukannya, mereka meminta Yesus untuk tinggal. Tentu untuk meminta Yesus untuk tinggal ini ya agar Yesus itu kemudian ya menjadi orang yang atau menjadi pemimpin mereka, menjadi panglima mereka atau menjadi dokter dalam hal tertentu ya. Dokter mereka ketika mereka membutuhkan Yesus, tentu mereka akan datang kepadanya dan mereka percaya dengan sungguh Yesus pasti akan melakukan tindakan penyembuhan. Tentu tawaran ini ya baik ya kalau dilihat dari sisi manusia untuk tinggal itu baik. Tetapi Yesus tahu benar bahwa ketika dia tinggal, tentu pada saat itu misi utamanya untuk memberitakan Injil itu akan kabur. Ya, dia akan terfokus pada satu tempat, sementara perutusannya itu untuk menjangkau semua umat manusia atau kepada setiap orang yang membutuhkan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh tempat-tempat tertentu, tetapi dia harus menyentuh semua orang. Kabar gembira atau berita Injil itu perlu didengar oleh semua orang. Sehingga Yesus mengambil keputusan yang bulat, tidak mau tinggal tetapi dia pergi. Meskipun dia tahu ya tawaran mereka itu ya menggiurkan ya. Pastilah di sini ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja atau sebagai orang teristimewakan ya oleh mereka tentunya. Yesus menolak tawaran itu dan memilih pergi untuk memberitakan Injil di tempat lain. Dikatakan tadi di Yudea. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih ya, secara tidak langsung sikap Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita karisma yang kita miliki atau kekuatan, kekhususan yang dimiliki oleh seseorang misalnya. Itu sebenarnya kalau kita paham dalam konteks iman adalah rahmat Allah. Dan oleh karena itu, Tuhan menghendaki agar rahmat itu pun diberikan dengan cuma-cuma. Di sini artinya bahwa kita melakukan tindakan kebaikan. Ketika ada orang yang membutuhkan, ya setidaknya kita sungguh-sungguh hadir di sana, memberikan kepuasan, memberikan sukacita, kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita dengan karisma, kekuatan yang kita miliki, tanpa ada motivasi tertentu. Ya, sekiranya itu pesan dari Tuhan untuk kita, sikap dia meninggalkan kekuasaan itu tadi ya. Dan juga sekiranya sikap Tuhan ini hendak menegur kita juga ya, bahwa terkadang kita tergiur ya dengan tawaran-tawaran dunia. Ternyata bagi Tuhan, tawaran-tawaran dunia ini tidak selalu baik. Tawaran-tawaran dunia itu terkadang menjerumuskan kita ke dalam sikap, cara pandang kita ya beralih dari apa yang menjadi cara pandang Allah atau kehendak Allah atau iman kita. Kita cenderung akan bertindak sesuai dengan hati nurani kita. Egosentrisme akan lebih menguasai kita. Sehingga sikap kita pun atau tindakan kita untuk menyembuhkan misalnya tadi atau kekuatan yang kita miliki itu selalu dengan motivasi tertentu ketika kita memberikan bantuan atau ketika kita menggunakan rahmat itu ya untuk orang lain. Sementara Tuhan mengatakan, ya berikanlah itu cuma-cuma karena itu kamu mendapatkannya dengan cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Kiranya itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan ya dalam bacaan ini. Tidak
membuat kita untuk berada dalam sikap menutup diri atau memperkaya diri dengan karisma yang kita miliki, tetapi itu digunakan untuk membantu orang lain dengan segenap kerendahan hati dan juga kerendahan diri di hadapan Allah dan sesama. Semoga. Amin.